Halo guys, ketemu kembali dengan saya, Abang Ben. Hari ini saya ada di studio, ya, studio yang sudah lama saya nggak di sini karena video pertama saya dulu saya buatnya di sini. Tapi sekarang saya lebih di salon, guys. Oke, hari ini saya mau buat suatu video sesuai dengan request teman-teman semua, subscriber saya yang udah setia. Terima kasih udah support saya sejauh ini. Dan hari ini saya mau buat video khusus bagaimana smoothing yang baik dan benar, ya. Jadi video ini mungkin akan saya bagi dalam 3 part 1, part 2, dan part 3 karena durasinya yang begitu panjang, ya. Jadi untuk teman-teman semua jangan lupa like video ini, share, komen, yang paling penting, ya. Jadi caranya support channel Abang Ben adalah dengan teman-teman komen, ya, komen apa saja asal jangan emoticon, dan juga like videonya. Kalau Anda rasa bermanfaat, bagikan bagi teman-teman subscriber semua yang seprofesi dengan kita agar mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, tanpa berlama-lama, let's check it out. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara smoothing rambut, ya, dengan baik dan benar. Jadi menurut versi saya di sini ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan. Jadi ini versi saya selama saya di salon sebagai hairdresser atau selama saya mengajar sebagai technical product atau trainer, menyimpulkan hal-hal yang terpenting yang harus Anda pahami sebagai seorang hairstylist yang ingin sukses di dalam melakukan proses pelurusan, ya. Jadi secara teknikalnya kelihatannya proses pelurusan itu gampang, ya teman-teman, tinggal aplikasikan obat, didiemin, dicatok, selesai, ya. Tapi bila kita mau menghasilkan suatu hasil karya, ya, hasil karya smoothing yang bagus, yang tentunya akan membuat klien kita itu senang, sehingga dia menjadi iklan kita, iklan berjalan kita yang akan membawa nama kita ke customer-customer yang lain, ya. Itu kita memerlukan suatu teknik yang tepat, ya, eksekusi yang tepat. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus benar-benar memahami, ya, teknik yang benar dalam melakukan proses smoothing, ya. Jadi teman-teman jangan asal-asalan, karena ingat, klien kita itu adalah perpanjangan tangan kita, perpanjangan mulut kita. Mereka itu adalah iklan bergerak kita. Kalau hasilnya bagus, maka review dari dia akan bagus, sehingga selain dia yang akan menjadi loyal customer kita, tapi dia akan menjadi iklan bergerak kita yang akan mengajak teman-temannya, ya. Jadi satu prinsip ini yang teman-teman harus pahami. Kalau hasilnya bagus, mungkin dia hanya menceritakannya ke 2 atau 3 orang saja. Tapi kapan hasilnya jelek, dia akan ceritakan ke lebih dari 20 orang bagaimana Anda memperlakukan rambutnya dengan proses smoothing yang salah, ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya sudah mencatat, ya, ada beberapa hal penting yang harus teman-teman pahami sebelum melakukan proses pelurusan atau yang lebih dikenal dengan smoothing rambut atau hair straightening. Jadi yang pertama adalah analisa rambut, ya. Hal yang penting yang pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisa. Jadi jangan pernah customer langsung datang langsung dicuci, ya. Kita harus analisa terlebih dahulu untuk mendapatkan jenis rambut apa klien kita ini yang akan kita smoothing. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah kita selesai menganalisa, kita menetapkan produk yang tepat yang kita pakai untuk jenis rambut klien kita ini. Jadi
untuk menentukan produk yang tepat perlunya diketahui jenis rambutnya ya. Jadi pakailah produk yang Anda biasa untuk melakukan proses pelurusannya ya. Aplikasi ini juga sangat penting guys. Jadi bukan hanya sekedar mengaplikasikan obat pelurusan di batang rambut, tapi ada beberapa teknik aplikasi yang harus kita perhatikan untuk jenis-jenis rambut, baik rambut virgin, rambut virgin retouch ya, rambut yang pernah diwarna, itu aplikasinya berbeda-beda ya. Jadi teknik aplikasi ini juga sangat penting yang harus kita pelajari, oke? Dan yang terakhir adalah cara mencatok ya. Jadi cara mencatok ini ada hubungannya dengan catok yang kita pakai ya. Jadi kita harus memilih catok yang tepat ya, suhu yang tepat dan cara yang tepat untuk melakukan proses pencatokan ya. Oke, itu adalah teknik dasar ya yang akan saya share. Oke guys, kita akan masuk ke yang pertama. Oke guys, kita akan masuk ke yang pertama adalah analisa rambut ya. Jadi analisa rambut ini adalah menganalisa jenis-jenis rambut ya. Di sini ya Abang Ben ada rangkumkan beberapa jenis-jenis rambut yang harus kita pahami menurut versinya Abang Ben ya. Yang pertama adalah resistant. Ini rambut resistant ya. Jadi ciri-ciri dari rambut resistan ini ya perlu Anda catat. Yang pertama ciri-cirinya adalah helaian rambutnya itu besar-besar ya. Jadi kita harus tahu ciri-ciri dari resistan. Yang pertama, helaian rambutnya itu besar-besar. Yang kedua, jenis rambutnya itu hitam yang mengkilat ya. Yang ketiga, keriting yang padat atau keribo dan yang menempel ke kulit kepala. Jadi bisa jadi mungkin helaian rambutnya itu halus ya, tapi keribo, itu juga sudah masuk ke ranah resisten ya. Jadi ranah resisten itu dimulai dari ikal ya, mungkin dia juga tidak ikal, tapi dia yang seperti yang tadi, dia helaiannya tebal-tebal ya, atau hitam mengkilat ya, itu resisten ya. Jadi kita harus mengetahui ciri-ciri rambut yang pertama ini yang resisten ya. Jadi saya klasifikasikan resisten untuk pelurusan ya guys. Ini untuk pelurusan, dia mulai dari rambut yang gelombang sampai ke keribo ya, keriting yang kalau disiram itu nggak masuk air ya guys, itu ranah resisten ya. Bahkan mungkin juga rambutnya agak gelombang tapi helaiannya itu besar-besar, hitam mengkilat, itu juga resisten. Jadi kita harus perlu pahami ciri-ciri dari rambut resisten itu. Oke, yang kedua adalah normal. Nah, ciri-ciri rambut normal itu yang pertama adalah helaian rambutnya itu lurus atau mengembang ya. Ini normal seperti itu, lurus dan mengembang. Dan yang terpenting guys, untuk ukuran normal ini belum pernah dilakukan proses kimia. Jadi belum pernah dilakukan proses kimia artinya belum pernah dismoothing sebelumnya, belum pernah diwarna atau di bleaching, belum pernah dikeriting. Jadi rambutnya itu normal, virgin yang benar-benar belum pernah diapa-apain ya. Jadi itu masuk dalam kategori normal. Atau mungkin yang sudah pernah di smoothing atau diwarna dan tumbuh kembali. Nah, bagian yang tumbuhnya itu normal ya. Bagian yang pernah di smoothing, diwarna itu mungkin itu sudah masuk ke ranah yang sensitif. Jadi itu ciri-cirinya ya guys, yang normal ya. Belum pernah proses kimia, pewarnaan, pelurusan, pengeritingan dan lain-lain ya. Jadi ini masuk ke ranah yang normal. Nah, yang ketiga
adalah sensitif. Nah guys, catat ini yang sensitif ini. Jadi kita nggak boleh langsung klasifikasikan sensitif ini langsung ke dalam satu kelompok ya. Kalau menurut pemantauan saya selama ini dalam hal rambut yang sensitif itu, dia juga terbagi dalam beberapa kategori ya. Di sini ada sensitif yang masih bisa kita lakukan proses kimia, dan ada yang sensitif yang sama sekali tidak bisa diluruskan, sama sekali tidak bisa diwarna, dan sama sekali tidak bisa dilakukan proses pengeritingan. Nah, jadi di sini saya ada bagi ke dalam 3 tahap ya, sensitif, rambut sensitif. Jadi rambut sensitif ini pengertiannya adalah rambut yang sudah pernah dilakukan proses kimia, baik itu pewarnaan, pelurusan, pembleachingan, dan pengeritingan ya. Jadi ini rambut yang sudah pernah diproses kimia itu masuk ke ranah sensitif. Oke. Jadi rambut sensitif ini saya bagi ke dalam 3 kategori. Kategori yang pertama itu guys adalah porus 1 ya, porositas 1 ya. Porus 1 atau porositas 1 ya. Jadi ciri-ciri dari porositas 1 ini sudah diwarna ya. Jadi pernah diwarna ya guys. Warna aja bukan pembleachingan ya. Jadi dia pernah diwarna, tapi keadaan rambut masih sehat ya. Jadi walaupun dia sudah diwarna guys 1 kali ya, mungkin warna-warna yang natural, coklat-coklat yang terlalu terang, ataupun mungkin juga coklat yang terang, tapi dia tidak di bleaching ya guys ya. Jadi warna-warna biasa, atau pernah juga diluruskan 1 kali, dan kemungkinan smoothingnya itu sudah tidak bagus lagi, sudah mulai berombak kembali. Nah, untuk mengetahui apakah ini masuk ke dalam porositas 1 ya, jadi kita cek elastisitasnya ya. Kita tarik helaian rambutnya ya guys, kita tarik. Pada saat kita masih elastis ya, jadi masih bisa ngaret gitu ya, masih bisa agak ngelastis, namanya elastisitasnya ya, masih kuat dan tidak patah, berarti dia masih bagus, porositasnya masih bagus. Jadi kita masukkan dalam poros 1 ya. Jadi ini elastisnya masih bagus. Sekarang poros 2 atau porositas 2 ya. Jadi kategori porositas 2 ini rambut pernah di bleaching, atau pernah diwarnai berkali-kali, atau juga pernah dilakukan proses pelurusan terus diwarnai ya. Jadi masuk dalam kategori porositas 2 pada saat kita mengetahui bagaimana ini porositas 2 ya. Ciri-cirinya elastisitasnya itu masih lumayan bagus, tapi pada saat kita ditarik dia patah ya. Jadi ini masuk ke porositas 2, dan ini masih bisa diluruskan guys dengan satu teknik atau satu trik yang nanti akan kita jelaskan di teknik aplikasi rambut jenis ini dengan jenis rambut, jangan jenis obat yang khusus untuk rambut seperti ini masih bisa kita luruskan ya. Dan yang terakhir itu adalah porositas 3. Dan porositas 3 ini ya sudah capek guys, sudah di bleaching, diwarna, di bleaching lagi dan sebagainya, bahkan over proses. Jadi ciri-cirinya ini guys, waktu dicuci itu dia langsung kayak ngaret atau seperti bubur, atau dia warnanya transparan. Biasanya ini rambut yang sudah di bleaching parah ya guys, atau terlalu sering dicatok, terlalu sering di blow ya. Jadi porositas 3 ini guys, jangan pernah coba-coba untuk diluruskan, hasilnya zonk ya. Kalau sudah keadaan seperti ini sudah tidak bisa lagi ya. Kalau porositas 1 masih bisa dilakukan proses pelurusan ya, dengan obat yang tepat, yang sesuai dengan keadaannya, dia masih bisa. Dan porositas 2 ini dia masih bisa kita luruskan juga. Dia masuk ke ranah spakeratin ya guys. Jadi spakeratin ini kan bisa meluruskan juga sekaligus mentreatment rambutnya. Jadi di porositas 2 ini kita
kita bisa aplikasikan spa Pilates. Walaupun di porositas 1 juga boleh, ya. Jadi ini di porositas 1, porositas 2 ini kita masih boleh aplikasikan pelurusan dan pewarnaan juga, ya. Jadi di porositas 3 itu tidak boleh. Jadi guys, nah itulah kenapa ini sangat penting, ya. Ini sangat penting untuk kita mengetahui, belajar untuk menganalisa rambut, ya. Belajar untuk memahami jenis-jenis obat yang sesuai dengan analisa. Jadi analisa ini sangat penting. Pada saat kita berhasil menganalisa dengan baik, maka kita akan bisa mengaplikasikan obat yang tepat pula.